Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadata aqwamin idza sami'ul khair badaru ila amali bima yasma'un. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu likulli man ya'qilun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi allazina bihadayhim yahtadun. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudara kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Ajimu kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa ingat kepadanya. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala jangan hanya di saat sedang menghadapi kesulitan atau mengalami kesusahan, tetapi sekali naik. Tetapi sekali lagi ingatlah, ingat mau selalu mi Allah Subhanahu wa taala, baik kita dalam keadaan suka maupun duka. Memang menurut kebiasaan orang baru ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bila ia sedang dalam kesempitan atau kesedihan. Tetapi setelah ini kesempatan dan kesedihan ini dapat teratasi, lalu lupalah dia kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang menghilangkan kesedihan dan kesempitan. Hilangnya rasa sedih adalah suatu nikmat dari Allah yang harus kita syukuri. Tetapi anehnya, sering kita merasakan nikmat tanpa mengingat siapa sebenarnya yang telah menganugerahkan nikmat itu kepada kita. Karena kealpaan kita inilah kita enggan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang yang tidak bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada, atas nikmat yang telah diberikan kepadanya, berarti ia telah mengingkari dan melupakan Tuhannya. Kaum-kaumku sidang jemaah Jumat rahimakumullah, kita tentu ratana menyadari bahwa wakunekin pegiatna usahata dalam memenuhi amalan agama tentu bue dengo sebahagianna si enda kita kerejoken, si malok den boy kita kerejoken. Apalagi dari sekian banyak perintah-perintah agama, pasti let dengo sebahagianna si maden kita penuhi. Apalagi tentang larangan-larangan nak, tentu gue kalau hondengo si semestinya kita pemende, semestinya kita perbaiki kesalahan-kesalahan tak
dan kita kejar terus kekurangan-kekurangan, tak di samping kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun." Kullu bani Adam, setiap anak Adam, setiap kita jelmain khata'un, masalah mudosa. Jadi baku ni bakinan wa khairu khata'in at-tawwabun, sebagak-bagakna semende-mendena galak si medosa bagi kita minta ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadai samping peh si boy kita kerejokan aren, si bagakna, si selohna, semendena, ulang kita temai sakat beremben, deket ulang kita lupakan. Ulang nahan, aku muda dengo, aku megegoh dengo, aku anak perana dengo, ulang lot ateta terlintas begini. Bersegeralah bertobat, ulang ditunda-tunda. Kaum-kaumku, pemilih-pemilihku sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Adapun yang dimaksud taubat ialah memohon ampun kepada Allah dengan lisan dan penyesalan di dalam hati terhadap sesuatu dosa yang telah kita lakukan, dengan jalan meninggalkan dosa tersebut disertai niat endane akan mengulangi lagi, endane akan kembali lagi mengulanginya. Jikalau dosa tersebut berhubungan dengan hak manusia, maka kita wajib minta maaf kepadanya dan mengembalikan harta benda yang dianiaya atau minta halalna, minta izin kita bana. Mula hubungan takin ni Allah Ta'ala kita istighfar meminta ampun. Tapi apabila hubungan kita sesama jelma, kita wajib minta maaf kepadanya dan kembalikan harta yang dianiaya atau minta halalnya, meminta izin bana. Memang kata-kata taubat sangat simple, enak didengar dan mudah diucapkan. Akan tetapi tidaklah semudah itu hakikatnya, sebab taubat diperlukan sekali tindakan nyata sebagai realisasinya. Maka sangat kurang bijaksana dan ceroboh sekali manakala seseorang mengaku bertobat, akan tetapi dia masih melakukan dosa itu pula. Hal ini berarti mengejek Tuhanna dan menghina kepadanya, dan sangat memelakan pelohon, dan sangat memalukan sekali manakala sesadakala idi beristighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi atena masih lot niatna ingin mengulangi kembali dosa itu pula. Hal ini menurut seorang wali yang bernama Rabi'ah Al-Adawiyah disebut taubat kalak-kalak pejampok. Tobat nakalat orang-orang pendusta, lagi pula tidak diterima tobatna. Mula loten ngobogi di peratenna, ia ni nanggo tobat, tetapi loten niatna untuk melakukan sesada dosa, berarti ini tobatna nda diterima. Ini gelarna tobat kalak penjampok. Maka sebagai sifat-sifat mukmin yang takwa dan bertobat dengan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya di dalam surah Ali Imran ayat 135 sakat Suhmi 136. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun
ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji dan menganiaya diri sendiri, zakarullah, mereka ingat akan Allah, fastaghfiru lidzunubihim, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya. Wa ni'ma ajrul amilin, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Kaum-kaumku, pemilih-pemilihku, sidang jemaah Jumat rahimakumullah, ketahuimu bahwa rohna maut, rohna mate idi, tidak seorang pun yang dapat mengetahui isi pada betul-betul kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mate rohna nda terduga-duga sebelumna, bisa sambing mate idi menimpa sesada kalak si tongden ia masih muda belia, bahkan nda citu, bahkan tidaklah sedikit orang yang di pagi harinya segen kena masih dalam keadaan segar bugar, tetapi di siang harinya tepati mahar kena ia mati mendadak, ia mati serempet. Dan jika sesada kala ini sudah sampai pada batas ajalna, maka ia tidak mampu mengundurkannya barang sesaat pun, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Walikulli ummatin ajal, tiap-tiap umat menemui ajal. Fa iza jaa ajaluhum, maka apabila telah datang ajalnya mereka, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan juga tidak memajukannya. Oleh kerana ini, surah Al-A'raf ayat 34, oleh kerana ini celaka mo kala si suka menunda untuk bertobat dengan ucapan nak karenina beremben aku akan bertobat. Seolah-olah dengan ucapan nak ini ia tahu persis bahwa besok hari ia belum mati. Seolah-olah ibu Tuhan beremben dan pana umurna geluh dan pana ia. Padahal sekali lagi sekali naik nda sadakala peh dapat mengetahui rohna ajalna kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak seorang pun yang dapat mengetahui datangnya ajal kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi penundaan taubat adalah merupakan kekeliruan yang amat besar, kekeliruan yang amat belen. Sebab orang yang menunda taubat berarti ia beranggapan bahwa dosa na tongden relatif yaitu masih relatif sedikit perasaanna. Lalu ia berusaha untuk untuk memperbanyak dosa, atau bahkan ia merasa bahwa dirinya tak punya dosa sehingga ia enggan untuk bertobat. Na'udzubillah. Anggapan seperti ini adalah suatu penyakit yang sangat berbahaya. Sebab bagaimana mungkin jelma mau bertobat? Bagaimana mungkin orang mau bertobat jika ia tak mengakui berdosa? Jadi sesada kala ia dapat bertobat apabila ia enggo mengakui terhadap kekeliruanna, kesalahanna. Oleh sebab ini
Oleh sebab ini aci mau kita koreksi diri kita masing-masing, sehingga dengan demikian kita dapat mengerti sedikit buih kesalahan kita dan sedikit belen dosa-dosa ta. Kaum-kaumku, senina-seninaku sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Setelah kita enggak mengakui terhadap kesalahan-kesalahan kita, aci mau kita segera bertobat dengan menyesali diri karena engkau terlanjur melakukan kemaksiatan, dan berjanji dengan sungguh-sungguh dengan setuhu-setuhu ni ateta, dane aku mengulangi berbuat maksiat bamu ya Allah, dane aku melakukan kerejo-kerejo si tengam nasi macik nasi guduna si oda mempeedah si oda bermanfaat ya Allah. Kemudian kita ganti gerejo-gerejo ta selama en simak mendena, gerejo-gerejo ta selama en sedekah en si tenggam na si macik na si oda maguna si oda mempeedah si oda bermanfaat dengan memperbuih, dengan memperbanyak amal-amal soleh. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha, maka barang siapa bertobat sesudah melakukan kejahatan itu, wa aslaha, dan memperbaiki diri, fa innallaha yatubu alaihi, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lot ciri-ciri sesadakala idi, tanda-tanda anak sesadakala idi bertobat. Kada ia di antaranya bagian menahan dilahna dari sesuatu yang tiada berguna, dari mengupat, mempisnah, berdusta, membuat repuk si orang merpaedah dunia apalagi akhirat. Ini dijagana dilahna orang gereja kena. Ini adalah salah satu ciri-ciri kalak si bertobat. Setelah ini kada toleh di dalam Athena, di bagas Athena endalot dengki dan permusuhan sesama manusia. Odalor Athena dengki, khianat, cara kita ciuk, odane si mencerok-cerok engken, odane mencerok tetangga nape ujima bakina. Jadi ini mo dijaga anak ini. Odalor Athena dengki dan permusuhan sesama kita, sesama manusia. Siap ini kali toleh meninggalkan kawan-kawan yang jahat dan tidak dipergaulnya lagi, menadingkan kawan-kawan nasi jahat si oda seloh kerejona perangena. Gada itu oleh setelah ini mempersiapkan diri dengan memperbanyak bekal yang akan dibawa untuk masa sudah matinya. Ida mesti kita harapkan kita mempersiapkan diri nemu semendena, mempersiapkan diri dengan memperbanyak bekal yang akan kita bawa untuk masa sesudah matinya. Baru menyesali kepada dosanya, mohon ampun kepada Tuhanna, dan bersungguh-sungguh di dalam melakukan ketaatan. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadata aqwamin idza sami'ul khair badaru ilal amali bima yasma'un. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana
Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu likulli man ya'qilun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina bihadayhim yahtadun. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.